هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak saleh dan salehah generasi Al-Quran. Menjadi generasi Al-Quran atau menjadi generasi Quran itu ada 3 poin. 3 poin yang mana harus kita menjalaninya karena kita ingin menjadi generasi yang Quran. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang guru besar yang mulia, guru besar Al-Quran yang berada di Kufah. Beliau mengajarkan orang-orang di Kufah. Kufah ini adalah wilayah Persia. Selama 15 tahun Abdullah bin Mas'ud ini hijrah mengajarkan Al-Quran di Kufah. Mulai dari zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu hingga ketika beliau pulang ke Madinah, beliau sudah mendapatkan Khalifah Utsman yang menjadi khalifah saat itu. Ketika beliau pulang, ada pesan-pesan beliau. Seorang bertanya kepada beliau, bagaimana keadaan Kufah ketika engkau meninggalkan Kufah? Beliau mengatakan, saya meninggalkan Kufah karena mereka sudah bisa menjadi masyarakat atau generasi Qurani seperti saya. Dan alhamdulillah ada satu pesan yang sangat-sangat luar biasa. Beliau mengatakan, sesungguhnya kami, para sahabat dan masyarakat kami itu sangat sulit untuk menghafalkan Al-Quran, namun mudah dalam mengamalkannya. Namun sesungguhnya akan datang generasi setelah kami, mereka mudah menghafalkan, namun sulit mengamalkannya. Ini adalah satu pesan yang luar biasa menjadi generasi Quran, bahwasanya bukan berarti mereka itu sulit menghafalkan Al-Quran. Yang dikatakan sulit menghafalkan Al-Quran karena di zaman itu betapa sulitnya mendapatkan mushaf. Di dalam surah Al-Jumu'ah, yang mana Rasulullah SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat kedua, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Baik anak-anak saleh dan salehah, kita tidak hanya yatslu ini tilawah. Di zaman Rasulullah mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran, namun include di dalamnya kebersamaan menghafalkan Al-Quran. Di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu hanya ada 5 mushaf saja. Ada yang mengatakan riwayat yang lain 6 mushaf saja. Ini betapa sulitnya mendapatkan mushaf saat itu. Namun kita, anak-anak saleh dan salehah di rumah, bahkan banyaknya Al-Quran atau mushaf. Di HP kita ada mushaf, di tab kita ada mushaf, di saku kita ada mushaf kecil yang kita bawa, di laptop juga ada mushaf. Berapa mushaf dalam diri kita?
ada 5 mushaf kira-kira yang kita miliki, entah dari gadget atau mushaf yang ada di rumah, namun menjadi jauh daripada inilah yang disampaikan oleh seorang sahabat, seorang ulama, guru besar Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya akan datang generasi setelah kami, mereka mudah menghafalkan Al-Quran namun sulit mengamalkannya. Maka menjadi generasi Al-Quran bukan hanya yatslu alaihim, bukan hanya membaca, bukan hanya menghafalkan. Di saat inilah generasi Al-Quran terputusnya di saat yuzakihim. Apa itu yuzakihim? Menyucikan jiwa, membersihkan jiwa, bagaimana seperti yang diajarkan Al-Quran. Jadi para sahabat dahulu menghafalkan Al-Quran, tidak menghafalkan selanjutnya sebelum mengamalkan perintah-perintahnya. Bukan berarti setelah ini kita lebih baik nanti dulu menambahnya, tidak. Tapi menjadi generasi Qurani, kita menghafalkan Al-Quran dan terus belajar, membersihkan diri, menjadikan diri kita lebih baik sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, sebagaimana yang diajarkan Al-Quran. Salah satunya adalah berakhlak mulia. Berakhlaklah akhlak mulia seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah wala takul lahuma uffin. Janganlah engkau mengatakan kata bantah kepada kedua orang tua kita, kata atau yang lainnya, karena kata ini adalah sangat-sangat tidak mencontohkan bahwasanya kita adalah generasi Al-Quran yang baik. Maka anak-anak soleh dan soleha, ketika kita sudah menghafalkan Al-Quran, sama-sama yuk bersihkan jiwa, bersihkan akhlak-akhlak buruk kita, dan jadikanlah akhlak-akhlak murni, akhlak-akhlak mulia seperti akhlak-akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Menjadi generasi Al-Quran bukan hanya menghafal, bukan hanya membaca, tapi membaca, menghafal, mengamalkan. Jadilah generasi Al-Quran yang diakui oleh penduduk langit dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian. Jazakumullah khairan katsira. Saya tutup dengan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkannya, atau dan yang mengajarkannya. Menghafal Al-Qur'an, jangan lupa mengamalkan isinya dan mengajarkan kepada adik-adik siapa saja dimanapun kita berada. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.